Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 12 akan membahas topik tentang hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama, anggota kelompok kami yaitu Mimin Natasha, yang kedua Maria Erdita Dini, yang ketiga Rio Octavianus, yang keempat Septiana Eci. Pengertian HAM menurut KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pengertian HAM sebagai hak yang dilindungi oleh PBB. Yang termasuk di dalamnya adalah hak untuk merdeka, hak untuk memiliki pendapat, termasuk juga hak untuk mengeluarkannya, serta hak untuk hidup. Secara umum, hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Pendapat menurut para ahli mengenai HAM. Yang pertama yaitu hak asasi adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Ini menurut Profesor Mr. Kontoro. Kemudian menurut G.J. Wolhoff mengatakan, hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam tabiat setiap pribadi manusia. Justru karena kemanusiaan yang tidak dapat dicabut oleh siapapun, karena bila dicabut akan hilang kemanusiaannya. Baiklah, saya Maria Ardita Dini akan memaparkan undang-undang tentang HAM. HAM tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diundangkan dan ditetapkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditempatkan pada tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Kemudian terdapat berbagai macam HAM yang terkandung dalam instrumen-instrumen internasional. Yang pertama, hak kesetaraan dan non-diskriminasi. Yang kedua, hak untuk hidup. Yang ketiga, hak atas peradilan yang jujur. Yang keempat, hak atas standar hidup yang layak. Dan yang kelima adalah hak kebebasan berekspresi. Baik, saya Septiana Eci. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya. Budaya hampir di semua daerah Indonesia menjadi pemicu terjadi pelanggaran HAM. Budaya-budaya diskriminatif seperti itu perlu dikikis demi terwujudnya nilai budaya baru yang memposisikan semua orang dalam kesetaraan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan hak budaya sekaligus kebebasan dalam berekspresi. Budaya yang dinilai bertentangan dengan HAM itu antara lain budaya patriarki, sistem kasta yang cenderung menerapkan perlakuan diskriminatif dalam memperoleh akses pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Budaya-budaya yang bertentangan dengan HAM itu hampir tersebar di seluruh daerah Indonesia. Apa itu budaya patriarki? Budaya patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menetapkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi. Posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Contoh masalah yang timbul dari budaya patriarki: yang pertama, kekerasan dalam rumah tangga; yang kedua, kasus pelecehan seksual; yang ketiga, meningkatnya angka pernikahan usia dini; yang keempat, kasus perceraian. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sistem kasta adalah pengelompokan masyarakat yang terdiri dari beberapa ciri, yaitu keanggotaan berdasarkan keturunan, hubungan dengan anggota kelompok sosial bersifat terbatas, terdapat beberapa norma-norma yang berlaku secara ketat, kasta yang lebih tinggi mampu mengendalikan kasta yang lebih rendah. Jadi dari adanya budaya patriarki dan sistem kasta tersebut tentu akan berhubungan dengan HAM. Kesetaraan dan keadilan bagi seorang perempuan akan terancam. Kemudian adanya sistem juga menjadi ancaman seseorang dalam mendapatkan keadilan yang layak. Pernyataan-pernyataan umum tentang HAM: 1. Hidup. 2. Kemerdekaan dan keamanan badan. 3. Diakui kepribadiannya. 4. Jaminan hukum dalam perkara pidana seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah. 5. Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat
masuk dan keluar wilayah suatu negara. 6. Mendapatkan suaka. 7. Mendapatkan suatu kebangsaan. 8. Mendapatkan hak milik atau benda. 9. Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan. Terima kasih.